Kita mulai aja ya, karena ini mau apa, ini aja, merekam pertemuan kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan keempat, membahas topik kombinatorial. Nah, di sini kita pertama membahas kaidah dasar menghitung. Dalam kombinatorial ini ada dua kaidah dasar yang digunakan untuk menghitungnya. Yang pertama itu menggunakan kaidah penjumlahan atau rule of sum dan bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ada kaidah perkalian, rule of product. Yang pertama kita bahas itu kaidah penjumlahan atau rule of sum. Nah, di sini bila periode percobaan ini satu mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi, jadi kalau sekali kita percobaan yang pertama ini mempunyai M hasil yang mungkin terjadi, atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan kemudian yang percobaan kedua mempunyai hasil N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak N kemungkinan jawaban, maka bila hanya satu dari dua percobaan itu saja yang dilakukan, maka percobaan satu atau percobaan dua didapat itu M tambah N hasil jawabannya, atau memiliki M tambah N kemungkinan jawabannya. Namanya di sini aturan penjumlahan. Jadi kemungkinan jawabannya itu M tambah atau plus N. Itu untuk rule of sum. Yang contohnya seorang mahasiswa akan memilih satu mata kuliah yang ditawarkan pagi dan sore. Nah, untuk pagi ada 7 mata kuliah dan sore itu ada 5 mata kuliah yang ditawarkan. Maka mahasiswa tadi mempunyai 7 plus 5 karena tadi 7 ini mata kuliah yang ini pagi dan 5 untuk mata kuliah yang sore. Jadi ada 7 kemungkinan mahasiswa tadi mempunyai pilihan ya. Yang kedua itu perkalian atau rule of product. Kalau tadi penjumlahan itu sum of product, yang ini rule of product. Di sini definisinya apa? Bila satu percobaan mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi atau sebanyak M kemungkinan jawabannya. Dan percobaan kedua mempunyai N hasil percobaannya atau memiliki sebanyak N hasil kemungkinan. Maka bila kedua percobaan tadi satu dan percobaan 2 dilakukan, maka nanti terdapat hasilnya M kali N. Jadi hasil jawabannya itu M dikali N. Karena ini rule of product atau perkalian. Jadi di sini kuncinya apa? Di sini ada dan-nya. Kalau tadi sum of product atau jadi percobaan 1 atau percobaan 2, makanya ini nanti hasilnya M plus N. Itu untuk perkalian atau penjumlahan. Kemudian ada kaidah perluasan. Nah, di sini penjumlahan dan kaidah perkalian di atas dapat diperluas lagi hingga mengandung lebih dari 2 percobaan. Jadi nanti jika N buah percobaan masing-masing mempunyai P1, P2 sampai ke Pn, maka hasilnya percobaan itu kemungkinan terjadi dalam hal ini setiap Pi tidak tergantung pada pilihan sebelumnya. Maka nanti jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi itu P1 dikali P2 dikali P3 dikali sampai Pm. Ini untuk kaidah perkalian. Nah, untuk penjumlahannya bagaimana? Jadi P1 tambah P2 sampai Pm. Ini penjumlahan. Kita masuk ke contoh kasus. Jika harus menyusun jadwal 3 ujian ke depan dalam 5 periode. Ini 3 ujian ke depan dalam waktu 5 periode. Harian tanpa ada batasan mengenai berapa kali dibolehkan ujian dalam setiap harinya. Berapakah kemungkinan jadwal tersebut yang dapat dibuat? Maka kita karena penyusunan jadwalnya di sini
3 ujian dan tanpa ada batasannya dalam 5 hari, maka jumlahnya kombinasi jadwal yang dimungkinkan, artinya dikali 5 perkalian. Kalau perkalian itu tadi apa tadi kaidahnya? Ada yang ingat? Rule of product. Sehingga 5 dikali 5 dikali 5 jadi 125. Ini dia. Kemudian ada prinsip inklusi eksklusi. Ini cara perhitungan dengan menggunakan prinsip perhitungan himpunan. Nah, di sini contohnya. Ada berapa banyak byte yang dimulai dengan 11 dan diakhiri dengan 11? Maka di sini penyelesaian, misalkan himpunan byte yang dimulai dari 11 itu A. Berarti di sini apa itu himpunan byte dimulai dari 11? Nah, 1 byte itu ada berapa bit? Ada yang masih ingat? Ada 8. Jadi kalau misalnya ini ada 8 bit, yang dimulai dengan 11 berarti angkanya 11 ya, selebihnya kan 00 gitu ya. Sisanya berapa? 8 kurang 2 ada 6. Nah, di sini nanti himpunan A ini adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan berapa ya? 64. Jadi A-nya itu 64. Demikian juga dengan B, karena 1 bit itu, 1 byte itu 8 bit ya. Jadi 1 diakhiri dengan 11 berarti dikurang 2 belakangnya. Jadi 2 pangkat 6 juga yang B. 2 pangkat 6 juga. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi di sini kemudian A irisan B. Itu prinsip himpunan. A irisan B ya. A itu himpunan byte yang berawal dan berakhiran 22 karena 8 di sini 2 diambil 2, kemudian belakangnya diambil 2 jadi sisa 4. A irisan B itu 2 pangkat 4. Aduh susah banget bilang 2 pangkat 4 sama dengan berapa ini 2 pangkat 4? 16. Sehingga menghasilkan A gabungan B ini adalah himpunan A, berarti himpunan A tadi mana yang ini 64. 64 ditambah himpunan B sama dengan 64 juga. 64 dikurang A irisan B 16. Jadi 64 tambah 64 berapa? 128. 128 dikurang 16 sama dengan 100 berapa? 112 kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini untuk prinsip inklusif eksklusif. Berikutnya kita masuk ke pertemuan permutasi. Permutasi itu suatu susunan data dengan memperhatikan atau membedakan urutannya. Permutasi ini merupakan bentuk khusus aplikasi perkalian. Jadi permutasi ini susunan data, tapi kita memperhatikan perbedaan urutannya. Kita perhatikan dia urutannya. Contoh rumus permutasi itu N PN, artinya N-nya N faktorial. Sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dan seterusnya. Contohnya misalnya ini 5 faktorial atau 3 faktorial. Misalkan 3 faktorial. Itu akan sama dengan 3 dikali 2. Ini N kurang 1 artinya 3 kurang 1. Ini 2 ya, dikali 1. Kalau 5 faktorial itu 5 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Itu faktorial. Kemudian kalau permutasi itu banyaknya R dari N objek. Jadi permutasi N R artinya banyaknya permutasi R dari N objek. Itu rumusnya N faktorial dibagi dengan N dikurang L faktorial. Nah, ini
disebut permutasi keliling atau circular permutation ini kalau jumlah n dari objek yang berbeda dapat disusun secara teratur dalam sebuah lingkaran atau dalam n kurang 1 faktorial cara. Itu untuk permutasi keliling. Kemudian ada permutasi dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Di sini n faktorial itu langsung dibagi permutasinya n kali n1 dikali n2 faktorial, n3 faktorial. Contoh soalnya bagaimana? Contohnya di sini. Ada berapa cara 3 buku dapat diurutkan. Nah, di sini kalau ada 3 buku cara diurutkan itu berarti ada 3 faktorial, yaitu 3 faktorial tadi 3 dikali 1 dikali 2 berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1 6 cara. Kemudian ini permutasi ya, ada berapa cara 2 dari 4 buku disusun, berarti ini permutasinya dari 4 ya, dari 2 dari 4 buku, berarti P42, artinya P4 artinya 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini coret, jadi 4 kali 3 ada 12 cara. Contoh berikutnya, 4 orang mahasiswa melakukan diskusi dengan membentuk sebuah lingkaran. Ada berapa cara urutan dari 4 orang tadi? Maka di sini adalah 4 dikurang 1 faktorial, sehingga menjadi 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1, sehingga 6 cara. Contoh yang berikutnya, ada berapa cara kata diskrit dapat diurutkan? Ini kata yang pertama, 1, D-nya 1, I-nya 2, S-nya 3, K-nya 4, dan berikutnya. Ada 7 huruf. Berarti ada berapa cara? Langsung aja 7 ini dari jumlahnya ini. Kemudian satunya ini dari mana? Dari huruf D-nya itu cuma 1. Kemudian 2-nya ini dari mana? Huruf 2. Itu dari I. I-nya itu ada 2 dari kata diskrit ini 2. Kemudian selebihnya satu-satu ada huruf S, ada huruf K, ada huruf R, ada huruf T, ini satu faktorial semua, sehingga menghasilkan 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial, karena ini semua satu-satu coret yang ini, sehingga menghasilkan 2.500 cara. Tadi permutasi, berikutnya kita membahas kombinasi. Nah, ini kalau permutasi tadi susunan data dengan memperhatikan hurufnya, sedangkan kombinasi ini susunan data tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasinya itu simbolnya C ya, N per L, di mana N-nya itu banyaknya. Ini ya datanya, R-nya itu nanti apa tadi? Ini ya, kombinasinya. Jadi sehingga ini N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Contoh misalkan di sini. Ada berapa cara akan dipilih 2 orang dari 4 orang siswa. Berarti 2 orang dari 4 orang siswa. Berarti tanpa memperhatikan urutannya, sehingga kita membuat C kombinasi 4, 2. Berarti 4 faktorial dibagi 2 dikali 4 kurang 2 faktorial, sehingga menghasilkan 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini 2 faktorial dikali 2 kali 1, kemudian dikali 2 faktorial. 2 faktorialnya habis, kita tewaskan ini, sehingga 4 kali 3, 12 bagi 2, jadi ada 6 cara. Ini kombinasi. Kemudian permutasi dan kombinasi bentuk umum. Ini menyusun objek di mana tidak semua objek bisa dibedakan sama. Nah, untuk rumus permutasi dan kombinasinya itu P dalam kurung N, titik kurung N1, N2, sampai NK. Kemudian kalau kombinasi juga demikian.
Kombinasi N, N1, N2 sampai NK. Rumusnya itu N faktoril dibagi N kali N1 faktoril, N2 faktoril, N3 faktoril, dan seterusnya. Contohnya mana ini kombinasi dalam bentuk umum? Ketahui berapa banyak string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi. Kita jawab. Mississippi ini ada semuanya berapa huruf? Ada 11. Coba kita hitung, benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian ada huruf M-nya 1 buah, I-nya 4 buah. Ini disebut N1, ini N2. Kemudian S-nya ini ada 4 buah, ini disebut M3. Kemudian P-nya ada 2 buah, ini disebut N4. Maka N-nya ini ada 11 buah, jumlah elemen S-nya 1 cara, sehingga jumlah stringnya P 11,1,4,2. Ini dari mana? Dari huruf yang ini, yang M ini ya, N1, N2, N3, sehingga menghasilkan 11 faktoril dibagi 1 faktoril kali 4 faktoril dikali 4 faktoril kali 2 faktoril, sehingga menghasilkan 34.652 cara. Kalau string itu kan per huruf ya. Cara kedua dengan cara kombinasi. Kalau ini dengan cara permutasinya kombinasi, artinya 11C1 per huruf-hurufnya ini. N1-nya kombinasi 11C1, kemudian dikali kombinasi 10C4. Kenapa 10C4? Karena udah diambil hurufnya ya, satunya. Kemudian 6C4, kemudian 3 kombinasi 2C22. Nah, ini dari kata huruf 11 dibagi 1 per 10. Ini 1 dikali 10 faktoril. Sehingga menghasilkan 10 faktoril dibagi 6 kali 4 faktoril kali 6 faktoril. Kemudian 6 faktoril dibagi 4 kali 2 faktoril. Ini kali semua ini ya. Kali apa tambah ini? Kali ya. Hingga nanti menghasilkan ini sama aja ini kan. Di jumlah ini semua. 11 faktoril dikali 1 faktoril kali 4 faktoril kali 4 faktoril kali 2 faktoril, sehingga menghasilkan 34.650 cara. Sama dengan tadi yang di sini. Berikutnya kita kombinasi dengan perulangan. Nah, di sini jumlah kombinasi yang membolehkan adanya perulangan elemen, yaitu jika N buah objek, kita akan mengambil R buah objek. Nah, dengan pengulangan diperbolehkan kombinasi N tambah R, kemudian negatif 1, R. Kemudian ini R-nya dikurang 1 maksudnya ya. Kombinasi N tambah R kurang 1, N kurang 1. Contohnya di sini mana? Di sini ada persamaan ya, perbedaan persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 ini sama dengan 12. XI adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, kita dijawab di sini, misalkan 12 ini sebagai bola. Kemudian XI ini adalah sebagai kotaknya. Maka di sini N-nya 4, R-nya 12. Di sini kita umpamakan. Kemudian hingga banyak kemungkinan yang bisa terjadi dari seluruhnya adalah kombinasi 4 ditambah 12 kurang 1, 12. Kemudian kombinasi 15, 12 hingga menghasilkan 455 buah kemungkinan solusi. Berikutnya ini ada latihan, silakan dikerjakan sebagai tugas. Nanti dikumpul pada pertemuan minggu depan. Ada pertanyaan sampai di sini?
Ayo, 4 orang ini yang ikut. Arif Setiawan, Sarwono. Kalau tidak ada, saya stop record dulu ya.